Suatu hari, Dave sedang melihat anaknya latihan lari. Saat itu, si anak yang bernama Clay mencetak waktu tercepat dan si pelatih mengatakan kemungkinan besar dia akan mendapatkan beasiswa. Setelah latihan, Dave langsung mengajak anaknya untuk pulang. Di sisi lain, seorang petugas 911 yang bernama Kayla melakukan pekerjaannya seperti biasa untuk menerima laporan dari orang-orang. Hari itu, komputernya menunjukkan adanya kebakaran di wilayah Parker. Setibanya di rumah, Dave melihat ayahnya telah tertidur. Ayahnya ini sedang dalam kondisi yang tidak sehat, tapi si kakek masih keras kepala, suka merokok diam-diam. Dari luar, istrinya Dave juga tiba di rumah. Dia bernama Sarah. Meskipun dia sedang hamil 8 bulan, tapi dia masih tetap bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Sarah kemudian memberikan Dave surat tagihan hutang untuk pengobatan ayahnya yang sebesar $1.595. Selain itu, Sarah juga sering mencium bau rokok pada si kakek. Dia pun berkata kepada Dave, jika dia melihat si kakek merokok lagi, dia akan mencabut semua rambutnya. Karena faktanya, selama ini Sarah bekerja untuk membayar semua tagihan obat si kakek. Mendengar perkataan istrinya, Dave kemudian masuk ke dalam rumah mobilnya dan menemukan jika di dalam sana si kakek ternyata masih menyimpan rokoknya. Itu artinya apa yang dikatakan Sarah adalah fakta. Meskipun sudah mendapatkan buktinya, tetap saja Dave tidak bisa berbuat apa-apa setelah melihat kondisi ayahnya yang sangat lemah. Di sisi lain, Kayla mendapatkan telepon dari seorang wanita jika dia melihat asap sangat tebal di daerah Colbert. Itu adalah wilayah tempat tinggal Dave. Tapi menurut informasi yang diterima Kayla, dia mengatakan jika kebakaran hanya terjadi di wilayah Parker. Ketika berada dalam rumah, mereka sempat melihat berita yang menayangkan kebakaran hutan. Dan itu lumayan dekat dengan tempat tinggal mereka. Tapi Dave mengatakan jika mereka tidak perlu khawatir, karena itu terletak di seberang jurang. Tapi tiba-tiba si kakek kembali batuk-batuk dan mereka pun meminta si kakek untuk memakai tabung oksigennya. Bukannya menurut, si kakek malah membentak Sarah. Hal itu pun membuatnya sakit hati dan keluar dari sana. Sebagai suami yang pengertian, Dave kemudian menyusul Sarah dan berusaha memberinya pengertian sambil meminta maaf atas sikap ayahnya. Meskipun sakit hati karena merasa usahanya sama sekali tidak dihargai, tapi Sarah masih bisa mengerti. Di tengah obrolan mereka, Sarah pun mencium bau asap yang sangat kuat, tapi mereka masih mengabaikannya. Setelahnya, Dave menemui ayahnya. Dia memberikan penjelasan kepadanya jika dia tidak seharusnya berkata kasar kepada Sarah. Dave juga mengatakan jika dia menemukan rokok si kakek, makanya dia kembali batuk-batuk. Entah karena si kakek muak dengan penyakitnya atau hal yang lain, dia mengatakan jika dia ingin menyusul mendiang istrinya. Dave yang melihat kondisi ayahnya hanya bisa memeluknya. Dari berita TV diperlihatkan jika kebakaran hutan dengan cepat sudah mulai memasuki wilayah Colbert meskipun itu masih jauh. Hal ini disebabkan karena kencangnya tiupan angin yang mempercepat meluasnya kebakaran. Sarah yang melihat itu langsung mencari informasi apa saja yang mereka butuhkan jika terjadi kebakaran hutan, hanya untuk berjaga-jaga. Dave kemudian diminta membeli barang-barang tersebut. Sedangkan Clay menjauhkan daun-daun yang kering dari rumahnya. Di momen ini mereka juga melihat jika burung-burung berterbangan menjauhi area tersebut. Dan itu adalah tanda alam jika kebakaran sudah meluas dan mendekati tempat tersebut.
Dave yang baru tiba di toko mendengarkan berita jika api baru saja melewati jurang dan mulai membakar hutan di area Colbert. Meskipun mereka masih tidak percaya jika Colbert mengalami kebakaran hutan karena selama puluhan tahun area tersebut masih aman saja. Tapi ketika sedang memilih barang-barang, mereka mendapatkan pesan dari pemerintah untuk mengungsi. Barulah saat itu mereka mulai panik. Dengan tergesa-gesa, Dave langsung kembali ke rumah dan menelpon Sarah agar mereka segera mengemasi barang-barang dan pastikan untuk mengajak si kakek. Untungnya sinyal terputus saat mereka sudah selesai berbicara. Dalam situasi yang genting seperti ini, si kakek malah bertingkah dan mengatakan jika dia akan tetap tinggal. Karena Sarah tidak mau banyak berdebat, dia mengatakan akan memberikan rokok si kakek jika dia mau ikut. Mendengar hal itu, si kakek malah nyengir. Sedangkan untuk Dave, dia malah tidak diberikan lewat oleh polisi karena jalan di depannya sudah ditutup karena sangat berbahaya. Tapi Dave yang ingin menjemput keluarganya tentu saja tidak bisa berdiam begitu saja. Daripada hanya dia menunggu, ketika polisi lengah, dengan nekat dia menerobos jalan tersebut. Tidak terasa hari pun sudah malam. Sarah yang masih sibuk mengemasi barang-barangnya semakin dibuat terkejut oleh api yang sudah ada di bukit belakang mereka. Karena api yang semakin meluas akibat tiupan angin, Kayla pun menjadi kewalahan menerima banyaknya panggilan yang masuk. Di tengah kepungan api, Sarah dan yang lainnya mencoba menuju ke tempat yang aman. Tapi karena terbatasnya jarak pandang akibat asap yang tebal, Sarah menjadi kaget setelah ada binatang yang melompat ke arah mobilnya. Dia pun dengan refleks membanting setir yang mengakibatkan mobilnya menabrak pohon. Sedangkan Dave yang masih dalam perjalanan bertemu dengan seorang pria. Si pria mengatakan jangan pergi ke arah sana karena semuanya sudah dilahap oleh api. Tapi karena dia harus menyelamatkan keluarganya, dia pun tetap bersikeras dengan tujuannya. Tidak lama kemudian, Dave pun melihat mobil istrinya yang menabrak pohon. Dengan perasaan yang cemas, Dave mencoba menolong keluarganya. Syukurnya Sarah dan Clay tidak mendapatkan luka yang serius. Tapi naasnya, si kakek harus tewas. Karena api semakin besar, Dave terpaksa meninggalkan jasad ayahnya setelah dia tidak bisa melepaskan sabuk pengaman yang macet. Dalam perjalanan, Sarah merasa sangat bersalah. Meskipun sikap si kakek kadang membuatnya sakit hati, tapi dia tetap menyayangi mertuanya. Melihat kondisi istrinya, Dave mencoba menenangkannya dan mengatakan jika semua itu bukanlah kesalahan Sarah. Dalam perjalanan tersebut, mereka juga melihat rumah-rumah dari tetangga mereka sudah hangus terbakar oleh api. Syukurnya saat tiba di rumah, api belum membakar rumah mereka. Dave kemudian mengajak Clay untuk menjauhkan daun-daun kering dan membasahi rumah dan sekelilingnya menggunakan air. We need to wet down the entire area. Ketika mendengarkan berita di radio, mereka pun hanya bisa terdiam setelah dijelaskan jika tiupan angin yang kencang dengan cepat membawa api ke wilayah Colbert dan diperkirakan terdapat 100 rumah lebih yang hangus terbakar. Kayla yang kewalahan menerima banyaknya panggilan masuk merasa frustasi karena tidak bisa membantu orang-orang. Itu dikarenakan orang yang tinggal di puncak gunung dan di bawahnya sama-sama terkepung oleh api. Jadi dia sendiri pun tidak tahu harus kemana mengarahkan orang-orang tersebut.
Setelah dijelaskan oleh rekannya jika fenomena tersebut bernama spot fire. Karena tiupan angin yang kencang, mereka tidak mungkin bisa menyelamatkan semua orang. Tapi mereka setidaknya masih bisa berusaha. Mendengar perkataan temannya, Kayla pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Dave yang sedang melihat peta untuk mencari jalan keluar, terpaksa harus kembali bergegas karena api sudah memasuki area rumah mereka. Karena di sana ada tangki bahan bakar, alhasil ledakan pun terjadi. Dan pada akhirnya rumah mereka tidak luput dari kobaran api. Dave yang berusaha keluar dari zona api malah menemui jalan buntu ketika jalannya tertutup oleh batang pohon yang besar. Trying. Is this the right way, Dad? Okay. Hang in there. All right, guys. Mereka yang mencoba mencari cara agar bisa lolos, untungnya di tempat tersebut mereka menemukan gergaji mesin dan sebuah rantai besi. Dengan gergaji tersebut, Dave memotong kayunya, kemudian menariknya menggunakan rantai yang diikatkan ke mobilnya. Baru juga merasa senang, Dave kembali harus merasa was-was setelah mengetahui jika oli pada mesin mobilnya mengalami kebocoran. Dan benar saja, akibat bocornya oli di mobil, belum jauh mereka berkendara, mobil mereka tiba-tiba mogok. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tapi dari belakang, Clay melihat jika api sedang menuju ke arah mobil mereka akibat oli yang tumpah. Hal itu pun membuat mobil mereka meledak. Setelah berjalan lumayan jauh, mereka menemukan sebuah rumah yang lampunya masih menyala. Mereka pun mencoba untuk masuk, siapa tahu mereka bisa meminta pertolongan. Tapi rumah tersebut sudah kosong karena penghuninya sudah mengungsi. Karena lelah berjalan dan mereka juga butuh minum, terpaksa mereka masuk dengan paksa. Akhirnya, setelah sekian lama, Sarah bisa sedikit beristirahat di atas kasur. Tentu saja kondisi kehamilannya yang sudah 8 bulan sangat membebani tubuhnya. Di sana, Clay menemukan sebuah telepon jadul. Ketika dia mengangkatnya, Sarah mendengar adanya nada sambung. Dia pun langsung mengambil alih telepon dan menghubungi 911. Dan untungnya telepon tersebut tersambung meskipun telepon jadul, karena ponsel mereka semua sama sekali tidak mendapatkan sinyal. Setelah terhubung, Kayla mengatakan jika di dekat sana ada tim penyelamat. Kira-kira mereka akan datang kurang lebih 45 menit atau 1 jam. Mendengar hal itu, mereka semua pun merasa sangat senang. Sambil menunggu bantuan datang, Dave mencoba mengecek mobil yang ada di sana. Tapi sayangnya, mobil tersebut hanya sebuah rongsokan yang sudah lama tidak digunakan. Tapi tampaknya api tidak memberikan mereka kesempatan untuk bersantai. Dave melihat jika banyak bunga-bunga api berterbangan dan membakar daun-daun pohon yang kering. Dave langsung mengajak keluarganya untuk segera pergi dari sana. Tentu saja mendengar hal itu Sarah kembali lemas karena kakinya sudah sangat pegal karena kehamilannya. Tapi mau tidak mau dia harus tetap berjalan karena listrik di rumah itu mulai padam dan api langsung membakarnya. Mereka yang terus berlari dari kejaran api yang seolah-olah ingin melahap mereka terpaksa melompat ke jurang yang tidak lumayan curam. Dari insiden tersebut, kaki Dave harus patah dan tidak bisa berjalan. Melihat kondisi ayahnya, Clay mencoba mencari ranting pohon untuk menyangga kaki sang ayah. Di tengah-tengah pencarian, dia melihat jika tidak jauh dari sana terdapat sebuah danau dan perahu. Mereka bisa menggunakan perahu tersebut
dan berlindung ke danau dari kobaran api. Sambil memberitahu keluarganya, Clay mencoba menyangga kaki sang ayah menggunakan ranting tersebut. Kemudian mereka bekerja sama menggotong sang ayah untuk sampai ke danau. Akhirnya setelah perjuangan keras dan Dave yang harus menahan rasa sakit yang luar biasa, mereka pun tiba di perahu dan langsung mendayung perahunya ke tengah danau. Setelah kondisi mereka semua aman, Sarah kembali harus panik karena ternyata air ketubannya telah pecah. Artinya dia harus segera melahirkan. Tapi atas izin dari Tuhan, syukurnya ponsel Clay mendapatkan sinyal. Sarah kemudian langsung menelpon 911 lagi untuk meminta bantuan. Setelah mengecek posisi tim penyelamat, Kayla mengatakan jika ada tim penyelamat di dekat lokasi mereka. Jika mereka bisa menemuinya, tim pasti bisa datang untuk menolong. Disinilah skill berlari dari Clay akhirnya berguna. Dengan penuh harapan, dia pun terus berlari untuk menemui tim penyelamat. Setelah lumayan jauh berlari, tim penyelamat pun melihat keberadaan Clay. Mereka pun langsung bergegas untuk menolongnya. Setelah tiba di rumah sakit, Sarah pun akan segera melahirkan dan si ayah juga akan segera dioperasi. Sambil menunggu jalannya operasi, Clay menelpon ke ponsel pribadinya Kayla untuk mengucapkan terima kasih. Karena berkat Kayla, keluarganya bisa selamat. Mendengar ucapan terima kasih tersebut, Kayla pun merasa ikut bahagia karena bisa menolong orang lain. Beberapa bulan setelahnya, kaki Dave pun juga telah pulih. Dave kemudian mengajak keluarga kecilnya ke suatu tempat, yang ternyata tempat itu telah dibeli oleh si kakek waktu dia masih muda, dan sekarang mewariskannya kepada Dave. Dave pun mengajak keluarganya untuk memulai dari awal lagi di tempat ini. Ditambah dengan anggota baru yaitu bayi perempuannya Dave, keluarga mereka pun terasa semakin lengkap. Dan film pun berakhir.